Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini bukan sekadar sejarah, tetapi pelajaran bagi setiap manusia. Ini adalah kisah tentang keimanan dan kesombongan, tentang seorang nabi yang diutus membawa kebenaran, dan seorang raja yang menolak hingga binasa. Inilah perjalanan Nabi Musa menghadapi kezaliman Firaun, dan bagaimana kekuasaan Allah mengalahkan keangkuhan manusia. Di zaman dahulu, negeri Mesir dipimpin oleh raja yang zalim dan kejam dikenal dengan sebutan Firaun. Ia memperbudak kaumnya dan menindas mereka, bersikap sewenang-wenang di bumi, dan menjadikan penduduknya berpecah belah dengan menindas segolongan dari mereka dan mempekerjakan mereka dengan kerja paksa. Sesungguhnya Firaun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Mereka yang tertindas ini adalah Bani Israel, suatu kaum yang nasab mereka sampai kepada Nabi Israel atau Yakub alaihi salam. Bani Israel menempati negeri Mesir ketika Nabi Yusuf alaihi salam menjabat sebagai menterinya. Suatu ketika Firaun bermimpi bahwa ada sebuah api yang datang dari Baitul Maqdis lalu membakar negeri Mesir selain rumah-rumah Bani Israel. Saat bangun maka Firaun langsung terkejut. Kemudian ia mengumpulkan para peramal dan pesihir untuk meminta takwil terhadap mimpinya itu. Lalu mereka memberitahukan bahwa akan lahir seorang anak dari kalangan Bani Israel yang akan menjadi sebab binasanya penduduk Mesir. Maka Firaun merasa takut terhadap mimpi tersebut. Ia pun memerintahkan untuk menyembelih anak-anak laki-laki Bani Israel karena takut terhadap kelahiran orang tersebut. Hari pun berlalu, bulan dan tahun berganti sehingga penduduk asli Mesir melihat bahwa jumlah Bani Israel semakin sedikit karena dibunuhnya anak laki-laki yang masih kecil. Mereka khawatir jika orang-orang dewasanya wafat, sedang anak-anaknya dibunuh, nantinya tidak ada lagi yang mengurus tanah mereka. Sehingga mereka pergi mendatangi Firaun dan memberitahukan masalah itu. Lalu Firaun berpikir ulang, kemudian ia pun memerintahkan untuk membunuh laki-laki secara umum dan membiarkan mereka secara umum. Harun lahir pada tahun ketika anak-anak tidak dibunuh, sedangkan Musa lahir pada tahun terjadinya pembunuhan. Maka ibunya takut kalau anaknya dibunuh, sehingga ia memilih untuk menaruh anaknya di tempat yang jauh dari jangkauan mata tentara Firaun yang senantiasa menanti anak-anak Bani Israel untuk dibunuhnya. Maka Allah mengilhamkan kepadanya untuk menyusuinya dan meletakkannya ke dalam peti, lalu peti itu ditaruh ke sungai saat tentara Firaun datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul." Quran Surat Al-Qasas ayat 7. Maka ia pun menyiapkan peti kecil yang terikat dengan tali dan menyusui anaknya. Dan pada saat tentara Firaun datang, maka ia menaruhnya ke dalam peti dan meletakkannya ke dalam sungai Nil. Ketika tentara Firaun pergi, maka ia menarik kembali peti itu. Hingga suatu ketika, ibu Nabi Musa lupa mengikat peti itu dengan tali, maka peti itu terbawa oleh air dan terus berjalan. Sedangkan saudari Musa diperintahkan untuk memperhatikannya dan berjalan di sampingnya sambil melihat kemana peti ini berhenti. Peti tersebut tetap mengambang di atas sungai bergoyang, ke kanan dan ke kiri, dan digerakkan oleh ombaknya, hingga kemudian peti itu terbawa ke arah istana Firaun yang berada di dekat sungai Nil. Ketika saudari Musa melihat peti itu mengarah ke istana Firaun, maka ia segera menyampaikan kepada ibunya untuk memberitahukan perkara itu, sehingga hati ibu Musa menjadi kosong. Hampir saja ia menyatakan keadaan yang sebenarnya bahwa Musa adalah anaknya sendiri. Ketika itu, Asiyah istri Firaun seperti biasa berjalan di kebun istana dan berjalan pula di belakangnya para pelayannya. Lalu Asiyah melihat sebuah peti di pinggir sungai Nil di ujung istana. Lalu ia menyuruh para pelayannya untuk membawanya dan mereka tidak berani membukanya sampai meletakkan peti itu di hadapan Asiyah. Kemudian Asiyah melihat peti itu dan dilihatnya ada seorang anak bayi yang manis. Dan Allah menanamkan dalam hatinya rasa cinta kepada anak itu. Di samping itu, Asiyah adalah seorang wanita yang mandul. Lalu ia mengambilnya dan memeluknya dan bertekad untuk menjaganya dari pembunuhan dan penyembelihan. Lalu ia membawanya ke suaminya dan berkata dengan penuh rasa kasihan, "Iya,
adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita ambil ia menjadi anak. Quran Surat Al-Qasas ayat 9. Yang diucapkan Asiyah sungguh benar, karena keberadaan Musa memberikan manfaat baginya, di dunia ia memperoleh hidayah dengannya, dan di akhirat ia masuk surga dengan sebabnya. Ketika Fir'aun melihat istrinya begitu kuat menjaga anak bayi ini, maka Fir'aun menyetujui permintaannya dan tidak menyuruh dibunuh, dan diangkatlah ia sebagai anak. Kembalinya bayi Musa kepada ibunya. Setelah berlalu beberapa saat, sedang Asiyah menggendong bayi Musa dengan penuh kegembiraan, namun ibu Nabi Musa menangis dengan sedihnya. Hatinya kosong terhadap urusan dunia selain urusan Musa. Maka Asiyah merasakan perlunya anak ini disusukan. Ia pun segera menghadirkan ibu susu untuk menyusukannya dan mengurusnya. Sehingga datanglah sejumlah ibu susu ke istana untuk menyusukannya, tetapi bayi Musa menolak semuanya. Hal ini membuat penghuni istana sibuk memikirkannya, dan berita ini tersebar di kalangan manusia. Sehingga saudari Musa mengetahui hal itu, ia pun pergi ke istana dan menemui Asiyah istri Fir'aun dan memberitahukan bahwa ia mengetahui ibu susu yang cocok untuk anak ini. Maka Asiyah bergembira sekali dan meminta kepadanya agar ibu susu itu dibawa segera ke hadapannya. Saudari Musa pun pulang dan menemui ibunya yang sedang dalam keadaan menangis karena kehilangan anaknya. Lalu saudari Musa memberitahukan hal yang terjadi antara dirinya dengan istri Fir'aun, sehingga tenanglah ibu Nabi Musa dan lega hatinya. Ibu Nabi Musa pun pergi bersama putrinya ke istana Fir'aun. Ketika telah masuk ke istana dan menemui istri Fir'aun, maka ibu Nabi Musa segera menyodorkan teteknya. Bayi Musa segera menyusu hingga kenyang. Lalu Asiyah meminta ibu Musa untuk tinggal di istana, tetapi ia menolak karena ia mempunyai suami dan anak-anak yang perlu dilayaninya. Maka Asiyah pun melepas bayi Musa itu bersama ibu itu yang tidak lain adalah ibu Nabi Musa sendiri. Ibunya membawa bayinya ke rumah tempat Musa dilahirkan dengan hati yang penuh kebahagiaan. Di samping ia memperoleh upah dari istana, demikian pula nafkah dan pemberian lainnya. Sehingga hiduplah Nabi Musa dengan ibu dan ayahnya serta saudarinya. Saat Musa telah kembali ke istana Fir'aun, maka keluarga Musa telah mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Sehingga Nabi Musa tumbuh seperti anak raja dan pemerintah, yaitu sebagai orang yang kuat, pemberani dan berpendidikan. Ketika itu Bani Israel menjadi lebih terhormat karena dari kalangan mereka yang menyusukan Musa. Musa di masa dewasa. Maka pada suatu hari, Musa berjalan di kota Memphis dan dilihatnya ada dua orang yang bertikai, yang satu dari kalangan kaumnya Bani Israel, sedangkan yang satu lagi dari penduduk asli Mesir, yaitu orang Qibti yang kafir. Lalu orang Bani Israel meminta bantuan kepada Musa. Kemudian Musa pun datang dan hendak mencegah orang Mesir itu melakukan kezaliman. Ia pun memukulnya dengan tangannya sehingga orang Qibti itu langsung tersungkur ke tanah dan mati. Musa pun merasakan bahwa dirinya dalam kesulitan, padahal maksud beliau bukanlah untuk membunuhnya, tetapi untuk membela orang yang terzalimi. Maka Nabi Musa pun bersedih, bertobat kepada Allah dan kembali kepadanya serta meminta ampunannya. Quran Surat Al-Qasas ayat 15-16. Akan tetapi berita itu ternyata sudah tersebar luas di kota itu, dan orang-orang Mesir mencari-cari siapa pembunuhnya untuk menghukumnya, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Hari pun berlalu dan saat Nabi Musa berjalan di kota itu, ia pun menemukan orang Bani Israel yang pernah dibelanya bertengkar lagi dengan orang Mesir dan meminta bantuan lagi kepada Nabi Musa alaihissalam. Namun Musa marah terhadap permintaannya itu. Ia pun maju untuk melerai pertikaian, tetapi orang Bani Israel itu mengira bahwa Musa hendak mendatanginya untuk memukulnya karena marah kepadanya. Ia pun berkata, "Wahai Musa, apakah kamu bermaksud hendak membunuhku, sebagaimana kamu kemarin telah membunuh seorang manusia?" Mendengar kata-kata itu, maka orang-orang Mesir pun mengetahui bahwa yang membunuh orang Qibti itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Maka tentara Fir'aun mulai berpikir tentang hukuman yang harus ditimpakan kepadanya. Lalu ada seorang yang datang kepada Nabi Musa menasihatinya agar ia pergi dari Mesir. Maka Musa keluar darinya dalam keadaan takut kalau ada yang menangkapnya sambil berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari orang-orang yang zalim.
Quran Surat Al-Qasas ayat 17-21. Musa meninggalkan Mesir menuju Madian. Nabi Musa pun pergi meninggalkan Mesir, namun ia tidak mengetahui kemana ia harus pergi. Ia berharap kepada Allah agar dia mengarahkan ke tempat yang tepat, dan ia terus berjalan hingga sampai di sebuah kota bernama Madian. Ketika tiba di kota Madian, Nabi Musa mendatangi sebuah pohon yang berada di dekat sumur, lalu duduk di bawahnya. Ia pun mendapati dua orang wanita yang membawa kambing-kambing gembalaannya, di mana keduanya berdiri jauh dari sumur menunggu orang-orang selesai mengambil air. Musa mendekat kepada keduanya dan bertanya tentang sebab keduanya berdiri jauh dari keramaian orang, maka keduanya memberitahukan bahwa keduanya tidak dapat memberi minum kambing-kambingnya, melainkan setelah orang-orang selesai memberi minum kambing-kambing mereka. Keduanya terpaksa melakukan demikian karena orang tuanya sudah sangat tua, tidak sanggup melakukan pekerjaan ini, maka Nabi Musa pun maju lalu mengangkat batu besar sendiri, yang biasa diangkat oleh 10 orang yang menutupi sumur itu, kemudian memberi minum kambing-kambing milik keduanya. Setelah itu, Musa kembali ke tempat semula di bawah naungan pohon, untuk dapat beristirahat setelah merasakan kelelahan perjalanan jauh. Lalu ia merasakan lapar dan berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Ketika kedua wanita itu kembali kepada orang tuanya, keduanya menceritakan kejadian yang mereka alami, sehingga orang tua itu heran dengan orang asing yang kuat dan memiliki sopan santun yang tinggi. Lalu orang tua ini menyuruh salah seorang anaknya untuk mendatanginya dan mengundangnya menemui ayahnya untuk diberikan balasan. Lalu salah satu wanita itu mendatangi Musa dengan rasa malu dan memberitahukan tentang undangan ayahnya. Maka Musa memenuhi undangan itu dan mendatangi ayah wanita itu dengan berjalan di depan, sedangkan wanita ini berjalan di belakang sambil mengisyaratkan jalannya dengan melempar batu kecil. Ketika sampai di tempat orang tua itu, maka ia bertanya kepada Musa tentang nama dan perihal yang terjadi pada dirinya. Musa pun menceritakan kejadiannya, lalu orang tua itu menenangkannya. Ketika itu, salah seorang dari kedua wanita itu meminta kepada ayahnya agar mengangkat Musa sebagai pekerja untuk membantu keduanya karena keadaannya yang kuat lagi amanah. Maka orang tua itu menawarkan kepada Musa untuk menikahi salah satu putrinya, itu dengan mahar mau bekerja kepadanya selama 8 tahun atau 10 tahun jika Musa mau. Maka Nabi Musa setuju terhadap tawaran itu dan menikah dengan salah satu dari wanita itu. Ia pun mulai menggembala kambing selama 10 tahun. Setelah itu Musa ingin pulang menemui keluarganya di Mesir. Lalu orang tua itu menyetujuinya dan memberinya bekal selama perjalanan pulangnya ke Mesir. Kembalinya Musa ke Mesir dan diangkatnya beliau sebagai nabi. Maka berangkatlah Musa menuju Mesir bersama keluarganya, sehingga ketika mereka merasakan kegelapan, mereka duduk beristirahat agar dapat melanjutkan perjalanan lagi. Ketika itu cuaca sangat dingin sekali, maka Musa pun mencari sesuatu untuk dapat menghangatkan badannya. Ia pun melihat api dari jauh, lalu meminta keluarganya menunggu di situ agar ia dapat mengambil sesuatu untuk menghangatkan badan. Maka Musa pun pergi mendatangi api itu dengan membawa tongkatnya. Lebih dari seorang mufasir baik dari kalangan salaf maupun khalaf berkata, Nabi Musa pergi menuju api yang dilihatnya itu, dan setelah sampai di sana, didapatinya api itu menyala-nyala di sebuah pohon hijau, yaitu pohon ausaj, jenis pohon yang berduri. Apinya semakin menyala, kehijauan pohon itu juga semakin bertambah. Maka Musa berdiri dalam keadaan takjub, dan ketika itu pohon tersebut di kaki gunung di sebelah barat, dan berada di sebelah kanan Nabi Musa sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Dan tidaklah kamu, Muhammad, berada di sisi yang sebelah barat ketika kami menyampaikan perintah kepada Musa, dan tidak pula kamu termasuk orang-orang yang menyaksikan." Quran Surat Al-Qasas ayat 44. Saat itu Musa berada di lembah yang bernama Thua sambil menghadap kiblat, sedangkan pohon itu berada di kanannya, di sebelah barat. Lalu Tuhannya memanggilnya, "Wahai Musa, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu, maka lepaskanlah kedua sandalmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, Tua, dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku.
Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya, agar setiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Maka sekali-kali janganlah kamu dipalingkan daripadanya oleh orang yang tidak beriman kepadanya, dan oleh orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang menyebabkan kamu menjadi binasa. Quran Surat Taha ayat 11-16. Kemudian Allah Azza wa Jalla bertanya kepadanya tentang tongkat yang dipegangnya, dan dia lebih tahu. Musa menjawab, "Ini adalah tongkatku, aku bersandar kepadanya, dan aku pukul daun dengannya untuk kambingku, dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya." Quran Surat Taha ayat 18. Maka Allah menyuruhnya untuk melempar tongkatnya. Musa pun melemparnya, maka tongkat itu berubah menjadi ular yang besar dan bergerak dengan cepat. Lalu Musa berpaling lari karena takut. Lalu Allah menyuruhnya kembali dan tidak takut, karena ular itu akan kembali menjadi tongkat seperti sebelumnya. Kemudian Musa mengulurkan tangannya ke ular itu untuk mengambilnya. Ternyata ular itu langsung berubah menjadi tongkat. Nabi Musa kulitnya berwarna coklat. Lalu Allah memerintahkan kepadanya untuk memasukkan tangannya ke dalam bajunya, kemudian mengeluarkannya. Musa pun melakukannya, lalu tampaklah warna putih yang jelas. Keduanya Allah jadikan sebagai mukjizat untuk Nabi Musa alaihissalam, di samping mukjizat-mukjizat yang lain untuk menguatkan kerasulannya ketika berhadapan dengan Fir'aun dan para pembesarnya. Dakwah Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa pergi mendatangi Fir'aun untuk mendakwahinya. Maka Nabi Musa mau memenuhinya, akan tetapi sebelum ia berangkat, ia berdoa kepada Tuhannya, meminta taufik dan meminta kepadanya bantuan. Musa berkata, "Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku. Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun, saudaraku. Teguhkanlah dengannya kekuatanku, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku, agar kami banyak bertasbih kepada Engkau, dan banyak mengingat Engkau. Sesungguhnya Engkau adalah Maha melihat keadaan kami." Quran Surat Taha ayat 25-35. Maka Allah mengabulkan permohonannya. Lalu Musa ingat bahwa ia pernah membunuh orang Mesir. Ia takut kalau nanti mereka membunuhnya. Maka Allah menenangkannya bahwa mereka tidak akan dapat menyakitinya. Sehingga Musa pun tenang. Al-Qasas ayat 35. Musa pun melanjutkan perjalanannya ke Mesir dan memberitahukan kepada Harun apa yang terjadi antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Harun ikut serta menyampaikan risalah kepada Fir'aun dan kaumnya dan membantunya mengeluarkan Bani Israel dari Mesir. Maka Harun pun bergembira atas berita itu. Ia pun ikut berdakwah bersama Musa. Fir'aun adalah seorang yang kejam dan berlaku zalim terhadap Bani Israel, sehingga Nabi Musa dan Nabi Harun berdoa kepada Allah agar menyelamatkan keduanya dari tindakan aniaya dari Fir'aun. Lalu Allah Ta'ala berfirman, meneguhkan hati keduanya, "Janganlah kamu berdua khawatir. Sesungguhnya aku beserta kamu berdua, aku mendengar dan melihat. Maka datanglah kamu berdua kepadanya, Fir'aun, dan katakanlah, sesungguhnya kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah kamu menyiksa mereka. Sesungguhnya kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan atas orang-orang yang mendustakan dan berpaling." Quran Surat Taha ayat 46-48. Maka ketika Musa dan Harun berangkat, mulailah keduanya mengajak mereka kepada Allah dan berusaha membawa Bani Israel dari penindasan Fir'aun. Akan tetapi Fir'aun mengejek keduanya dan mengolok-olok apa yang mereka berdua bawa, serta mengingatkan Musa bahwa dirinya lah yang mengurus Musa di istananya dan terus membesarkannya hingga ketika dewasa Musa membunuh orang Mesir dan pergi melarikan diri. Maka Nabi Musa alaihissalam berkata, "Aku telah melakukannya, sedang aku di waktu itu termasuk orang-orang yang khilaf. Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu, serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul. Budi baik yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah,
disebabkan kamu telah memperbudak Bani Israel. Asy-Syu'ara ayat 20-22. Firaun pun bertanya, siapa Tuhan semesta alam itu? Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu. Jika kamu sekalian, orang-orang, mempercayainya. Firaun berkata kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, apakah kamu tidak mendengarkan? Musa berkata pula, Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu. Firaun berkata, sesungguhnya Rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila. Musa berkata, Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya. Itulah Tuhanmu, jika kamu mempergunakan akal. Firaun berkata, sungguh jika kamu menyembah Tuhan selainku, aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan. Asy-Syu'ara ayat 23-29. Kemudian Nabi Musa menawarkan kepadanya bukti yang membenarkan kerasulannya. Maka Firaun meminta ditunjukkan buktinya jika Musa memang benar. Nabi Musa pun melempar tongkatnya, dan berubahlah tongkat itu menjadi ular yang besar, sehingga orang-orang terkejut dan takut terhadap ular itu. Kemudian Musa menjulurkan tangannya ke ular itu, maka ular itu kembali seperti biasa menjadi tongkat. Kemudian Musa memasukkan tangannya ke leher bajunya, lalu ia keluarkan, tiba-tiba tampak warna putih berkilau. Perlawanan Nabi Musa alaihissalam dengan para penyihir dan masuk Islamnya para penyihir. Ketika ditunjukkan bukti-bukti itu, Firaun malah menuduhnya sebagai penyihir. Lalu ia meminta untuk dikumpulkan para penyihirnya dari segenap tempat untuk melawan Musa. Maka ditetapkanlah hari raya sebagai hari pertunjukan itu yang dimulai pada waktu duha di tempat yang lapang di hadapan Firaun. Firaun juga mengumumkan pertemuan itu kepada kaumnya agar mereka semua hadir menyaksikan. Tibalah hari pertunjukan itu dalam keadaan ramai dihadiri oleh banyak manusia. Mereka ingin melihat apakah Musa yang menang ataukah para penyihir. Sebelum Firaun keluar mendatangi Musa, ia berkumpul terlebih dahulu dengan para penyihir dan memberikan dorongan kepada mereka, di mana jika mereka menang, maka ia akan memberikan berbagai kesenangan berupa harta dan kedudukan. Sesaat kemudian, Firaun keluar menuju lapangan pertandingan, sedangkan di belakangnya terdapat para penyihir, lalu ia duduk di tempat khusus baginya, dengan didampingi para pelayannya, kemudian para penyihir berdiri di hadapan Nabi Musa dan Harun. Selanjutnya, Firaun mengangkat tangannya untuk memberitahukan bahwa pertandingan siap dimulai. Lalu para penyihir menawarkan dua hal kepada Musa, yaitu apakah Musa yang pertama kali melempar tongkatnya, ataukah merela lebih dulu. Maka Nabi Musa membiarkan mereka dulu yang memulai. Para penyihir pun melempar tali dan tongkat, sambil menyihir mata manusia sehingga menurut pandangan manusia, bahwa tongkat dan tali tersebut berubah menjadi ular yang gesit, dan bergerak di hadapan mereka, sehingga orang-orang takut terhadapnya. Bahkan Nabi Musa dan Harun merasa takut terhadapnya. Lalu Allah memberikan wahyu kepada Musa agar ia tidak takut dan melempar tongkatnya. Maka Nabi Musa dan saudaranya, Nabi Harun, tenang karena perintah Allah itu. Nabi Musa pun melempar tongkatnya, maka tongkat itu berubah menjadi ular yang besar yang menelan tali para penyihir dan tongkat mereka. Ketika para penyihir melihat apa yang ditunjukkan Nabi Musa alaihissalam, maka mereka pun mengakui bahwa itu adalah mukjizat dari Allah dan bukan sihir. Kemudian Allah melapangkan hati mereka untuk beriman kepada Allah dan membenarkan apa yang dibawa Nabi Musa alaihissalam. Mereka pun akhirnya hanya bersujud kepada Allah sambil menyatakan keimanan mereka kepada Tuhan Musa dan Harun. Ketika itulah Firaun semakin geram dan mulai mengancam para penyihir. Ia berkata kepada mereka, apakah kamu telah beriman kepadanya, Musa, sebelum aku memberi izin kepadamu sekalian? Sesungguhnya ia adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu sekalian. Maka sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu sekalian dengan bersilang secara bertimbal balik. Dan sesungguhnya aku akan menyalib kamu sekalian pada pangkal pohon kurma. Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksanya. Quran Surat Taha ayat 71. Meskipun begitu, para penyihir tidak takut terhadap ancaman itu setelah Allah mengaruniakan keimanan kepada mereka. Mereka berkata,
Kami sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu daripada bukti-bukti yang nyata, mukjizat, yang telah datang kepada kami dan daripada Tuhan yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. Sesungguhnya kamu hanya akan dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini saja. Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami, agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah kamu paksakan kepada kami melakukannya. Dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal azabnya. Sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sesungguhnya baginya neraka jahanam. Ia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Dan barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, lagi sungguh-sungguh telah beramal saleh, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat yang tinggi, mulia, yaitu surga, Adn yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Dan itu adalah balasan bagi orang yang bersih dari kekafiran dan kemaksiatan. Quran Surat Taha ayat 72-76. Penindasan Fir'aun kepada Bani Israel untuk yang kedua kalinya. Mendengar kata-kata para penyihir itu, Fir'aun pun semakin marah, dan orang-orang sesat dari kaumnya juga mendorong Fir'aun untuk menghukum Musa dan Harun. Ketika itulah Fir'aun mengeluarkan ketetapannya, yaitu membunuh anak-anak orang-orang yang beriman dari kalangan Bani Israel dan membiarkan wanita. Dengan adanya keputusan ini, maka Fir'aun berhasil membuat takut kaum lemah Bani Israel dan mereka yang ada penyakit dalam hatinya. Mereka tidak beriman kepada Musa karena takut akan ancamannya. Bahkan orang yang beriman saja sampai tidak masuk ke dalam Islam secara sempurna karena takut terhadap Fir'aun. Ketika Nabi Musa alaihissalam melihat kaumnya merasakan ketakutan yang sangat, maka beliau berkata kepada kaumnya, "Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, dipusakakannya kepada siapa yang dihendakinya dari hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa." Maka kaum Musa berkata, "Kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum kamu datang kepada kami dan setelah kamu datang." Musa menjawab, "Mudah-mudahan Allah membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di bumi-Nya, maka Allah akan melihat bagaimana perbuatanmu." Quran Surat Al-A'raf ayat 128-129. Fir'aun juga mulai mencari cara untuk menyingkirkan Nabi Musa, maka pada suatu hari ia mengumpulkan para pembantu dan keluarganya serta memberitahukan usulnya, yaitu membunuh Musa. Namun di tengah-tengah mereka ada seorang yang menyembunyikan keimanannya dan berkata, "Apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki karena dia menyatakan, 'Tuhanku ialah Allah,' padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Tuhanmu? Dan jika ia seorang pendusta, maka dialah yang menanggung dosa dustanya itu. Dan jika ia seorang yang benar, niscaya sebagian bencana yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu." Quran Surat Al-Mu'min ayat 28. Lalu ia mengajak orang-orang Mesir untuk beriman kepada Allah dan memperingatkan mereka dari azab Allah. Tetapi Fir'aun berpaling darinya dan tidak mau mendengar nasihatnya. Musibah-musibah yang ditimpakan kepada Fir'aun dan kaumnya, dan bagaimana Fir'aun tetap tidak mau bertaubat. Hari pun berlalu, Fir'aun dan para pembantunya terus menyiksa Bani Israel dan membebankan mereka dengan kerja-kerja yang berat. Ia juga tidak mau mendengarkan nasihat Nabi Musa untuk membiarkan dirinya dan kaumnya pergi meninggalkan Mesir, sehingga Allah menimpakan kepada mereka kemarau panjang dan kekurangan, di mana air sungai Nil surut, buah-buahan berkurang, dan manusia banyak yang kelaparan, sehingga mereka merasakan tidak sanggup menghadapi cobaan dari Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menimpakan kepada mereka berbagai macam azab di samping yang disebutkan, seperti banjir yang menenggelamkan tanaman dan rumah-rumah mereka, mengirimkan belalang yang memakan sisa tanaman dan pepohonan mereka, demikian pula mengirimkan kutu, ulat, sehingga memakan makanan yang mereka simpan, mengirimkan kata, sehingga membuat mereka sulit istirahat, serta menjadikan air yang datang kepada mereka dari sungai Nil, sumur dan mata air yang ada menjadi darah. Semua musibah ini menimpa Fir'aun dan kaumnya.
Adapun Musa dan Harun serta orang-orang yang beriman bersamanya, maka tidak mendapatkannya. Hal ini merupakan bukti kebenaran apa yang dibawa Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Hari pun berlalu dan musibah itu terus berlanjut. Bahkan semakin hari semakin bertambah, maka orang-orang Mesir mendatangi Firaun mengusulkan kepadanya untuk melepaskan Bani Israel sambil meminta kepada Nabi Musa agar ia berdoa kepada Tuhannya, agar Tuhannya menghilangkan musibah itu dari mereka. Mereka berkata, "Wahai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu dengan perantaraan kenabian yang diketahui Allah ada pada sisimu. Sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan azab itu dan pada kami, pasti kami akan beriman kepadamu, dan akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu." Namun ketika Allah telah menghilangkan azab itu dari mereka hingga batas waktu yang mereka sampai kepadanya, tiba-tiba mereka mengingkarinya. Surat Al-A'raf ayat 134-135. Firaun juga semakin bertambah penentangannya dan kekafirannya kepada Allah dan senantiasa mendustakan semua ayat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, hingga akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah agar dia melepaskan Bani Israel dari cengkeraman Fir'aun serta mengazab orang-orang kafir dengan azab yang pedih. Nabi Musa berkata, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Wahai Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Wahai Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka, maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih." Quran Surat Yunus ayat 88. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa nabinya dan Rasulnya Musa alaihissalam, dan datanglah perintah dari Allah kepada Nabi Musa untuk membawa Bani Israel pergi di malam hari, serta memberitahukan bahwa Fir'aun akan menyusul mereka. Nabi Musa alaihissalam membawa pergi Bani Israel dan disusulnya mereka oleh Fir'aun. Maka Nabi Musa membawa Bani Israel pada malam hari, dan berangkatlah Musa bersama Bani Israel ke arah laut. Mereka berjalan kaki ke sana, namun berita kepergian Nabi Musa dan Bani Israel ternyata diketahui Fir'aun. Maka Fir'aun marah besar dan mengirim orang untuk mengumpulkan tentaranya ke kota-kota. Fir'aun berkata, "Sesungguhnya mereka, Bani Israel, benar-benar golongan kecil, dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita. Dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu waspada." Maka keluarlah Fir'aun dan kaumnya dalam jumlah besar untuk mengejar Nabi Musa dan Bani Israel, hingga akhirnya Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusul mereka di waktu matahari terbit. Kedua golongan itu pun saling melihat, dan saat itu pengikut-pengikut Musa berkata, "Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul." Tetapi Musa menenangkan mereka dan mengingatkan mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong mereka. Beliau berkata, "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku. Kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Penenggelaman Fir'aun. Selanjutnya Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukul tongkatnya ke laut. Maka dengan izin Allah, laut pun terbelah, di mana setiap belahan seperti gunung yang besar. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 52-63. Ketika itulah Bani Israel segera melintasi laut hingga sampai di seberang, sedangkan Fir'aun berada di tepi sebelumnya. Dan ketika Fir'aun melihat jalan-jalan di tengah laut senantiasa terbuka, maka ia bersama tentaranya pun melewati jalan itu untuk mengejar Bani Israel. Dan ketika mereka telah sampai di tengah laut, maka laut pun kembali seperti biasa, sehingga mereka semua tenggelam. Dan saat Fir'aun telah merasakan dirinya akan tenggelam, ia pun berusaha menyelamatkan dirinya dengan berkata, "Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah." Surat Yunus ayat 90. Akan tetapi saat untuk bertaubat tidak lagi berguna karena nyawa telah sampai di tenggorokan. Setelah Fir'aun menghembuskan nafasnya, maka ombak laut membawa jasadnya dan melemparnya ke pinggir pantai agar dilihat oleh orang-orang Mesir. Agar menjadi pelajaran bagi mereka
bahwa orang yang mereka sembah selama ini serta mereka taati tidak mampu menolak kematian sedikit pun dari dirinya serta menjadi pelajaran bagi setiap orang yang sombong lagi kejam. Kisah Nabi Musa dan azab Fir'aun adalah pelajaran bagi kita semua. Kesombongan dan kezaliman hanya membawa kehancuran, sementara kesabaran dan keimanan mengantarkan pada keselamatan. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat seperti Fir'aun. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.